Baik, mari kita mengaji kitab tasawuf sepanjang masa dari Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Buku ini berisi hikmah-hikmah, petuah-petuah dari ulama Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Mohon untuk direnungkan bersama-sama. Hikmah yang pertama yaitu, saya akan bacakan, sikap orang arif ketika khilaf. Di antara tanda sikap mengamalkan atau di antara tanda mengandalkan amal ialah berkurangnya harap kepada Allah tak kala khilaf. Artinya apa? Syarah atau penjelasannya adalah sebagai berikut, akan saya bacakan. Amal yang dimaksud di sini adalah amal ibadah seperti sholat dan zikir. Ada dua kelompok orang yang mengandalkan amal mereka atau menggantungkan keselamatan diri mereka pada amal ibadah, bukan pada Allah secara murni. Mereka itu adalah para abid atau orang-orang yang tekun beribadah, dan para murid, orang-orang yang menghendaki kedekatan dengan Allah. Golongan pertama menganggap amal ibadah sebagai satu-satunya sarana untuk meraih surga dan menghindari siksaan Allah. Sementara itu, golongan kedua menganggap amal ibadah sebagai satu-satunya cara yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah, menyingkap tirai penghalang hati, membersihkan keadaan batin, mendaki hakikat ilahiyah, mukasyafah, dan mengetahui berbagai rahasia ketuhanan lainnya. Kedua golongan ini sama-sama tercela. Loh, kenapa? Karena tindakan dan keinginan mereka itu terlahir dari dorongan nafsu dan sikap percaya diri berlebih. Mereka menganggap amal ibadah sebagai perbuatan diri mereka sendiri dan yakin bahwa amal ibadah itu pasti akan membuahkan hasil yang mereka inginkan. Berbeda halnya dengan orang-orang yang mengenal Tuhan dengan baik atau disebut orang yang arif. Mereka tidak bergantung sedikit pun pada amal. Mereka tidak bergantung sedikit pun kepada amal ibadah yang mereka lakukan. Menurut mereka, pelaku hakiki dari semua amal ibadah itu ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sedangkan mereka hanyalah objek penampakan dari semua tindakan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hikmah di atas, Ibnu Athaillah menyebut, salah satu tanda orang-orang yang menggantungkan keselamatan diri mereka pada amal ibadah yang mereka lakukan bukan pada Allah secara murni, tujuannya supaya setiap hamba bisa mengenali siapa dirinya dan termasuk golongan manakah ia. Apabila di saat melakukan maksiat dan dosa, ia kehilangan harapan pada Allah yang Maha Rahmat, yang akan memasukkannya ke surga, menyelamatkannya dari azab, dan mewujudkan semua keinginannya, ia dianggap termasuk golongan abid atau murid. Namun, apabila merasa dirinya nihil dan tak berdaya, ia termasuk golongan yang arif. Jika melakukan kesalahan atau maksiat dan lalai, seseorang yang termasuk golongan arif akan melihat perbuatannya itu sebagai ketetapan dan takdir Allah atas dirinya. Demikian pula saat melakukan ketaatan atau mengalami musyahadah atau merasa melihat Tuhan itu dekat. Golongan arif tidak memandang bahwa segala dan upayanya lah yang melakukan ketaatan dan kebajikan itu. Baginya tak ada beda saat benar maupun salah, saat taat maupun khilaf mereka, karena itu mereka telah tenggelam dalam lautan tauhid, rasa takut dan harapannya dalam kondisi tetap dan seimbang. Maksiat tak pernah mengurangi rasa takutnya kepada Allah, dan ketaatan pun tidak menambah rasa harapnya kepada Allah.
Maka dari itu, siapa yang tidak mendapati tanda seperti ini dalam dirinya, hendaknya dia berusaha mencapai makom kedudukan arif dengan banyak melakukan batin, riyadhah, dan wirid. Melalui hikmah di atas, Ibnu Athaillah ingin mendorong para salik agar menghindari sikap bergantung pada sesuatu selain Allah, termasuk bergantung pada amal ibadah itu sendiri. Demikian hikmah yang pertama. Nanti kita akan berlanjut kepada hikmah yang kedua. Terima kasih.